Saudara, BPS mencatat jumlah pengangguran pada Mei 2026 menurun jika dibandingkan Februari 2026. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65%, turun dibandingkan Februari yang berada di angka 4,68%. Pada Mei 2026 jumlah angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang. Dari jumlah itu, sebanyak 148,19 juta orang bekerja dan 7,22 juta menganggur. Dibanding Februari 2026, jumlah penduduk bekerja bertambah 522 ribu orang. Sedangkan jumlah pengangguran berkurang 24 ribu orang. Kemudian dari angkatan kerja tersebut, sebanyak 148,19 juta orang diantaranya bekerja. Jumlah penduduk yang bekerja ini bertambah ya, sebanyak 522 ribu orang dibandingkan kondisi di bulan Februari 2026. Di sisi lain, angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja menjadi pengangguran, yaitu sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Ya, Saudara, BPS mencatat angka pengangguran turun per Mei 2026. Meski demikian, akhir-akhir ini angka pemutusan hubungan kerja justru meningkat. Apakah saat ini Indonesia tengah mengalami fenomena jobless growth? Kita bahas bersama Zikri Firmansyah Hakam, ekonom sekaligus dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen dari ITB. Selamat pagi, Mas Zikri. Selamat pagi, Mas. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mas Zikri, kalau kita lihat dari evaluasi kualitas pertumbuhan, memang secara teori pertumbuhan ataupun ekonomi tumbuh di 5,29% di kuartal 2 ini. Idealnya didorong oleh produktivitas industri. Namun di lapangan ini justru apakah angka ini murni penyerapan investasi real atau karena dampak belanja musiman menurut Anda? Ya, untuk kalau kita bedah dari sisi pengeluaran, memang pertumbuhan 5,29% ini ya cukup menarik karena komponen terbesar kalau kita cek itu tetap konsumsi rumah tangga. Jadi konsumsi tumbuh 5,06% ya kalau kita cek, dan ini menyumbang 2,67 poin. Tadi sudah di breakdown juga. Kontribusinya kalau kita lihat memang sedikit lebih rendah dari kuartal pertama 2026. Tapi memang ini sedikit lebih tinggi dari dibandingkan kuartal kedua 2025. Jadi kalau masalah musiman, kita kan selalu membandingkan pertumbuhan ekonomi itu year on year ya. Jadi memang musiman itu sudah terbaca juga. Jadi kalau saya cek memang konsumsi itu masih jadi mesin utama, tapi memang kita nggak lagi mengalami akselerasi yang luar biasa juga. Nah kalau tadi dimention tentang investasi atau PMTB gitu ya, itu tumbuh 6,87%, dan menariknya ini justru yang sekarang lumayan ekspansif, jadi 2,06 poin. Nah dibandingkan mana ekspansifnya dibandingkan misalnya kuartal pertama 2026, itu kan kontribusinya hanya 1,79 poin, jadi ada hampir lebih dari 0,2 poin kan masuk ke sana kan. Nah ini tapi kurang lebih sama memang dibandingkan kuartal kedua 2025. Nah ini kalau saya lihat memang ada ekspansi di investasi real dibandingkan kuartal sebelumnya, tapi ini kan bukan semata stimulus ekonomi. Nah ini kalau kita cek ya Mas, sebelumnya itu kan kuartal 1 ada kritik bahwa konsumsi pemerintah yang menggenjot pertumbuhan ekonomi. Kita cek kalau di kuartal 2 ini memang kontribusinya masih tetap lumayan besar, tapi tidak sebesar di kuartal 1, ada di sekitar 15,9%. Dan kemudian kontribusinya pun tidak sebesar sebelumnya juga, hanya di 1,07 poin. Jadi memang ada dorongan pemerintah masih kuat, tetapi ya masih relatif lebih kecil. Nah itu kalau kita lihat perlu diapresiasi atau tidak di tengah gonjang-ganjing kemarin ya, penurunan peringkat dari MSCI dan dari Moody's dan seterusnya, kemudian oil price di Timur Tengah ya, kita melihat ini above expectation, dan kalau kita cek kan asumsi-asumsi prediksi dari lembaga-lembaga pun ini kan above expectation, seperti itu. Oke, kalau kita bandingkan dengan ini kan secara year on year ya, kalau kita lihat di kuartal pertama tahun ini ada 5,61, tapi baseline-nya tidak setinggi di baseline pada kuartal ini kalau dibandingkan secara tahunan. Apakah itu berpengaruh baseline ini, Mas Zikri? Ya, kalau
kalau kita membandingkan angka ya kita memang harus relatif. Jadi komparasinya seperti apa? Jadi kita di-compare terkait apa dulu. Kalau dibandingkan musim yang sama, kuartal yang sama tahun sebelumnya, ya ini kan mengalami peningkatan ya tadi ya 5,2 tadi 5,29% lagi. Jadi sudah memperhitungkan musiman. Jadi memang kita harus fair juga ini relatif terhadap apa. Kalau misalnya kita bandingkan terhadap kuartal 1 memang musimnya kan berbeda ya. Kalau kita lihat kuartal 1 itu lebih didominasi oleh misalnya Ramadan dan kemudian yang kemarin itu tapi kalau yang sekarang itu kan misalnya gaji ke-13 itu banyak gitu ya. Musim-musimannya itu berbeda, tetapi sudah dipertimbangkan itu musimannya tadi. Oke, kita bergeser ke data yang lain yang dirilis di hari yang sama oleh BPS juga terkait dengan angka pengangguran. Tapi kita geser ke anomali jobless growth-nya. Mas Jikri, ada perekonomian yang tercatat tumbuh di atas 5%, namun angka PHK bertambah. Apakah ini kita sedang mengalami fenomena jobless growth di mana ekonomi tumbuh tetapi tidak menciptakan lapangan kerja yang memadai? Ya, menurut saya kalau dibilang jobless growth tidak kurang tepat juga ya. Saya lebih prefer ini adalah low quality job growth gitu ya. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi ini tidak serta-merta mengakibatkan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas. Karena kalau lihat kita statistik kan yang dikeluarkan oleh BPS juga Februari sampai Mei tambahan orang bekerja itu kan bahkan ada 522.000. Jadi ada penyerapan tenaga kerja. Nah, dari ini kan, tapi yang terserapnya itu kemana? Terserapnya itu ke sisi formal yang berkualitas, gajinya lumayan tinggi dan memberikan pengamanan keselamatan kerja dan seterusnya, atau justru ke informal. Nah, kalau kita lihat dari sisi teori juga memang ada berbeda, Mas. Jadi ada kausalitas dan korelasi. Jadi dalam economic growth dengan penyerapan tenaga kerja itu pasti berkorelasi, tetapi belum tentu jadi ada sebab akibat. Jadi kalau misalnya penyerapan tenaga kerja itu kemungkinan besar menyebabkan pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi belum tentu menyebabkan penyerapan tenaga kerja. Tergantung dia alokasinya kemana nih pertumbuhan ekonominya, apakah ke sektor yang padat modal atau padat karya. Nah kalau padat karya sudah pasti dia menyebabkan penyerapan tenaga kerja. Nah ini yang padat modal ini, masalahnya kan kita musimnya otomatisasi ya, musimnya AI nih. Nah kalau misalnya si pengusaha dia sekarang dengan adanya otomatisasi dan AI ini, dia tuh justru bisa menghasilkan supply yang sama, produk yang sama dengan input tenaga kerja yang justru bisa lebih rendah. Nah itu kalau makanya kita lihat itu kan jadi ada trade off nih. Nah ini harus bijak juga nih pemerintah. Pemerintah ini mau alokasiin di sektor yang mana nih di tengah AI boom dan otomatisasi ini. Jadi kalau misalnya ingin fokus ke produktivitas itu bisa mengorbankan penyerapan tenaga kerja. Nah ini butuh wisdom juga dari pemerintah. Jadi artinya kalau saya bisa simpulkan adalah soal degradasi kualitas pekerjaan begitu ya, karena ada informalisasi di sini. Lonjakan jumlah pekerja informal ini kan sering diklaim sebagai bentuk ketahanan masyarakat, Mas Zikri. Namun dari kacamata akademisi, bukankah dominasi sektor informal ini justru sinyal pemburukan kualitas lapangan kerja? Iya, menurut saya betul, bisa dibilang seperti itu, karena memang gini, tergantung ada persepsinya. Kalau misalnya sektor informalnya, kita misalnya jadi pengusaha nih, atau UMKM, itu karena misalnya kitanya pingin, dan kitanya punya modal, dan itu bisa dianggap itu suatu hal yang baik. Tetapi kalau misalnya kita switch ke sektor informal, itu dikarenakan kita terpaksa, misalnya karena di layoff, karena PHK, itu kan jadi masalah ya. Nah itu jadi problem. Nah, memang kita kan dikenal ekonomi kita itu karena UMKM tadi ya, karena memang adaptif dan resilience. Tapi kalau misalnya kita kehilangan tadi ya pekerjaan formal tadi kan orang langsung switch bekerja, jadi bisa jadi dagang, pengemudi ojek online kan itu jadi masalah karena terpaksa tadi. Jadi informal itu karena terpaksa. Nah kalau karena peluang tadi modal kan jadi nggak masalah gitu. Informalitas itu penting, memang jadi bantalan ekonomi kalau misalnya ada guncangan. Tapi kita tahu yang bisa membuat orang itu hidup dengan layak, pendapatannya itu sustain, itu adalah sektor formal. Jadi memang kita bukan berarti pemerintah itu tidak harus menghilangkan sektor informal ya, tetapi harus sektor informal itu bikin naik kelas.
Naik kelasnya itu apa? Misalnya akses modal, pelatihan, dan kemudian stimulus, dan kemudian jaminan-jaminan kesehatan tenaga kerja itu harus untuk sektor informal ini. Baik, berarti formalitas itu masih penting begitu ya sebagai bantalan saat adanya goncangan ekonomi. Namun kalau kita geser lagi, Mas Zikri, ini kan secara makro indikator kita ini terlihat solid ya. Bagaimana kemudian di tingkat mikro, data apa yang menggambarkan bahwa daya beli masyarakat baik-baik saja? Ya, ini sebenarnya baru dikeluarkan oleh BPS juga. Ini terkait dengan inflasi dan saya cukup surprise juga di tengah gempuran oil price yang masih naik turun, sempat naik di atas $100 per barel juga ya. Ini inflasi kita masih terjaga nih Juli kemarin bahkan di bawah 3%. Lebih tepatnya di Juli itu kan 2,88%. Ini di bawah 3%. Secara bulanan bahkan kita lihat itu deflasi itu kan 0,14% dibandingkan sama Juni ya. Ini kan sebenarnya bisa ini acceptable dan ini reasonable karena apa? Karena oil price itu kan tidak setinggi di kuartal 1 ya, di akhir kuartal 1 sehingga menyebabkan harga pangan itu kan jadi turun dan ini menjaga daya beli masyarakat khususnya apa kelompok menengah yang menengah ke bawah ya pengeluarannya untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi ini harus hati-hati juga sih inflasi ini kan nggak serta-merta ekuivalen dengan daya beli, ada indikator yang lain juga. Makanya kita harus cek juga misalnya konsumsi rumah tangga itu kan positif tumbuh ya. Transaksi digital itu meningkat. Dan kalau kita cek itu di kuartal 2 terutama di akhir-akhir penjualan kendaraan membaik justru. Saya sih optimis ya, terutama kita lihat IHSG ke depannya dari trennya dan kemudian dari technical fundamentalnya ini bisa jadi baik. Dan kalau kita cek dari data penerimaan PPN itu kan cukup kuat juga ini naik. Jadi masyarakat itu masih melakukan konsumsi gitu ya. Nah, tapi harus hati-hati juga kalau misalnya kita cek di indeks keyakinan konsumen itu di April itu 123, itu di Juni itu kan 117. Artinya apa? Ya ada penurunan. Saya sih melihatnya penurunannya ini lebih kepada masyarakat menengah ke bawah. Kalau kita cek di data kan di kisaran yang pendapatannya 4 sampai 5 juta per bulan tuh. Nah, ini pertumbuhan ekonomi harus dicek ini dia berpengaruh kemana dan siapa yang tertekan bahkan ketika pertumbuhan ekonomi meningkat. Ya. Baik, berarti bisa digarisbawahi bahwa inflasi juga kita mesti lihat begitu, namun selalu hati-hati karena memang tidak selalu ekuivalen dengan daya beli masyarakat juga. Terima kasih Zikri Firmansyah Hakam, ekonom sekaligus dosen SBM ITB atas penjelasannya bersama kami di Kompas Bisnis, Mas. Sehat selalu. Ya, sehat selalu Mas. Yuk, mari. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda selesai jeda dengan informasi musim kemarau panjang membuat sungai di Blora, Jawa Tengah mengering. Tanah di dasar sungai terlihat retak-retak dan mengeras.